Dari beberapa kali kejadian aku lihat Sandy dihajar, ya quote unquote dihajar lah dengan kritik-kritik netizen. Baru kali ini yang you finally speak up to the public gitu. Kenapa, Sen? Kenapa? Dia bilang secara frontal bahwa anak kamu tuh pasti sudah gizi buruk, kekurangan gizi gitu, gizinya nggak bagus ya. Terus anak kamu otaknya lemot nanti sekolah, tapi kamu tuh bebal. What would you say to netizen yang selama ini menyayangi kamu, perhatian sama kamu, plus yang juga mengkritik secara keras kepada Mami Sandy Aulia? What would you tell them? Mungkin just fokus pada hidup kalian. Kalau kalian punya anak, fokus sama anak-anaknya kalian gitu, karena it's much better daripada kalian mendikte cara orang lain membesarkan anak. Karena pada dasarnya seorang ibu itu memang nggak suka didikte. Banyak orang yang bilang Sandy Aulia itu adalah orang yang beruntung banget, punya suami yang ganteng, punya berkat berkelimpahan, punya anak yang lucu gitu. Banyak orang yang juga mungkin kadang-kadang tidak bisa melihat itu dari kacamata yang positif. What do you think about that? Aku juga bukan tipe istri yang 100% tunduk sama suami. Ada momen juga aku bertanduk. Ya David juga begitu. Bukan berarti dia juga, kita kan bedanya jauh ya, 11 tahun. Wow. Bukan berarti David juga beda 11 tahun always ngemong aku. Ada momen dimana Hai Komedo komunitas Melani Ricardo. Kita berjumpa di vlog aku bersama dengan ini adalah salah satu artis yang menjadi favoritnya netizen, Sandy Aulia. Hai. 1, 2, 3 jawab semuanya. Apa kabar sih Sandy Aulia? Baik. Lagi heboh loh tuh, Anda lagi viral loh. Hari ini yang paling penting tuh sehat dan baik. Oke, Sen, straight to the point. Banyak banget ya pemberitaan mengenai Sandy Aulia yang biasanya you versus the netizen. Artinya kamu banyak banget menjadi sorotan netizen gitu. You like it or not, tapi memang itu kan adalah basically ya itu resiko pekerjaan kita ya. Karena kita sharing anything on public di Instagram gitu. Tapi dari beberapa kali kejadian aku lihat Sandy dihajar, ya quote unquote dihajar lah dengan kritik-kritik netizen. Baru kali ini yang you finally speak up to the public gitu. Kenapa, Sen? Kenapa? Sebenarnya bukan speak up tujuannya membalas dendam ya, bukan. Tujuannya kepada memang ini perlu direspon, dijawab kembali. Nah, mengeluarkan satu statement mengenai tumbuh kembang kesehatan anak ya. Kebetulan anak aku Claire yang dia bilang secara frontal bahwa anak kamu tuh pasti sudah gizi buruk, kekurangan gizinya nggak bagus ya. Terus anak kamu otaknya lemot nanti sekolah gitu, tapi kamu tuh bebal, ibunya ibu yang bebal, kurang bergaul katanya, ngelihat baby balita lain. Satu, aku ngelihat tendensinya adalah mungkin dia melihat bahwa setiap kita ibu tuh harus compare dengan anak-anak yang lain. Kalau mindset aku, prinsip aku tidak akan pernah membandingkan anakku dengan anak siapapun. Itu tidak akan pernah terjadi karena buat aku sendiri aja tuh nggak mau dibanding-bandingkan sama orang lain gitu kan. Kita yang dewasa aja kesel, anak kecil juga begitu gitu. Dan aku percaya banget kalau kita dari kecil sering ngebandingin anak secara spirit tuh akan berpengaruh banget sama kehidupannya dia nanti gitu. Jadi yes, memang Claire itu secara fisik she's memang petit, tapi kan bukan berarti petit kecil terus langsung dikategorikan anak kurang gizi. Gampang banget lo Google aja anak kurang gizi, fotonya keluar semua. My baby nggak kayak gitu. Jadi aku jarang merespons yang begitu. Maksudnya responnya paling paling aku cuma publish di IG story gitu kan, hanya untuk sekedar menjawab this is what happened gitu. Tapi kalau yang ini aku tendensinya memang serius. Aku nggak mau nantinya, kan gini loh Kak, mental health itu kan hal yang sangat penting. Betul. Apalagi di zaman sekarang. Kalau mental health itu nggak penting, nggak mungkin ada orang yang bunuh diri. Dan mental health itu nggak ngelihat dari kita tuh fisiknya cantik atau enggak, sempurna atau enggak. Buktinya banyak banget model-model yang cantik banget ya. Supermodel, aktris kurang apa lagi gitu loh Kak. Ya kan, sekelas kayak Tom Hanks. Kita maksudnya kita bisa mendengar minum obat-obatan apa. Nah, jangan sampai, kenapa aku bilang kaitkannya dengan itu, jangan sampai dia melayani masyarakat yang umumnya puskesmas kalangan menengah
terus udah gitu diberikan informasi, mungkin bukan hanya soal anak aja, soal kesehatan yang lain. Main, oh ibu ini terdeteksi begini, tapi asal ceplos gitu loh, tanpa ada dasar yang kuat gitu, itu kan berbahaya. Mungkin orang tersebut nggak punya uang untuk, nggak punya kemampuan untuk cek ke dokter yang lebih bagus atau lebih spesialis, dan dia menelan bulat-bulat gitu. Can you imagine akan terjadi seperti apa, impact apalagi berhubungan dengan anak dan ibu. Itu kan very sensitive ya. Makanya I think aku perlu speak up dalam hal ini. Jadi bukan kepentingan pribadi sih sebenarnya. Buat aku nggak ngerasa sakit hati atau sedih yang gimana ya, karena I know Claire, she is healthy, smart, dia terfasilitasi, puji Tuhan, diberkati Tuhan. Amin. Ya, aku nggak feel gimana-gimana, cuma aku very upset seorang pekerja yang harusnya tidak begini. Kalaupun dia mau membungkus itu sebagai edukasi untuk menasehati orang lain atau public figure, ada the way caranya. Kan. Ini pada saat gue tadi melempar gue akan ngevlog sama Sandy Aulia, itu banyak banget yang netizen juga ikut bertanya gitu ya. Di antaranya adalah misalnya Sandy ini kan beberapa kali juga misalnya punya cara parenting yang berbeda misalnya dengan orang kebanyakan. Let's say misalnya dari, kalau nggak salah kamu kasih makan Claire pada saat itu kayaknya 4 mau ke 5 bulan. 4 mau ke 5 bulan. Itu banyak banget ibu-ibu ya, terutama yang komplain. Tapi kan akhirnya keputusan kamu untuk memberikan di bawah 6 bulan ini makanan kepada Claire itu jadi rame banget kan? Oke. I'm sure you have reason for that. Please. Ini sebenarnya unik ya Kak, karena aku jujur aja, aku tuh ini anak pertama. Anak pertama. Ya. Anak pertama, mungkin kebanyakan orang, dan aku menanti, maksudnya bukan baru menikah 2-3 bulan langsung punya anak. Jadi mungkin mereka surprise, kok mungkin jalan pikiran aku atau my action tuh dalam mendidik anak, mereka menganggap berbeda. Mereka menganggap itu berbeda. For me is a culture juga kali ya. Orang Indonesia itu tipenya kalau nggak seragam semua, ya itu salah. Berbeda dalam arti positive way ya. Maksudnya bukan yang negatif ya gitu. Maksudnya, jadi kita tuh misalkan contoh, Claire rambutnya nggak dibotakin dari kecil. Ya, tapi rata-rata most babies Indonesia itu pasti dicukur dengan reason macam-macam lah. Ada yang mungkin ritual agama, kepercayaan, ada yang mungkin dari segi biar rambutnya menumbuh sehat, kepercayaan. Tapi buat aku, setelah aku pelajari dan aku dalami, itu it's just mitos. Itu mitos. Tapi kembali lagi, itu semua kan punya persepsi masing-masing. For me, aku nggak mau rambut anak aku dibotakin. Itu satu hal kecil ya, buat aku ya. Even my mom juga begitu, maksudnya mama percaya dengan anaknya rambutnya dibotakin. Gitu. Oma juga justru gitu juga. Karena semua anak mama rambutnya dibotakin gitu. Karena dianggap kayak, iya biar rambutnya cepet tumbuh gitu. Tapi berarti sempat lo sama Oma juga jelas. Even sama mama bukan berarti parenting kita juga harus sama. Cuma perbedaannya kalau sama mama kan kita bertemu, bisa ngomong langsung. Tapi kan kalau sama netizen nggak mungkin kita ngomong langsung kan. Nah, kalau sama mama aku selalu bilang, aku tuh orang yang termasuk yang maksudnya aku akan bilang dengan cara aku tapi tetap respect. Aku bilang, Mom, this is what happened. Ini tuh rambut dicukur dan tidak ada perbedaan. Gitu. Jadi pada saat anak rambut dicukur pun ya go ahead, tapi buat aku nggak mau. Biarin nanti anak itu akan rontok dengan sendirinya naturally. It's a personal choice. It's a personal choice. Dan akhirnya setelah aku kasih pengertian, ya udah mama terima aja. Dan aku selalu menekan, ingat ya Ma, ini cucu bukan anak. Ini anak Eke. Nah, tapi kalau rambut kan it's different story dengan tadi kayak misalnya si ASI eksklusif sampai 6 bulan segala macam ya. Betul. Kayaknya orang lebih lebih shock gitu. Betul. Nah, kalau kita ngomongin soal empati, of course ya Kak, aku tidak mungkin melakukan itu tanpa konsultasi terlebih dahulu pada dokter. Memang Claire itu lahiran normal, 2,8 hampir 2,9 lah ya. Terus pada saat usia 5 mau ke 6 bulan saat itu, aku telepon dokter. Claire itu kan ASI eksklusif. Aku bilang, Dok, kondisi Claire tuh begini. Aku lihat setiap aku makan tuh dia tuh udah pengen banget, ngecap banget gitu. Udah aku bisa lihat gitu dan aku bisa rasakan gitu kan. Jadi bukan menerka-nerka. Pada saat itu dokter bilang, ya udah, go ahead, kasih aja makan buah or something yang
kalau memang dia udah punya tendensi seperti itu gitu. Dan dokter yang aku konsultasi ini bukan dokter umum, bukan dokter benar-benar spesialis anak gitu. Dan aku pun surprise, oh really? Memang aku baca di beberapa negara kayak Europe, US, usia 4 ke atas tuh memang sudah diberikan makan. Even my friends tinggal di New Zealand, dia tuh usia anak 4 bulan aja sudah dikasih makan. Nah, memang beberapa negara, mostly Asian, itu punya aturan yang berbeda. Ya. Tapi aturan itu kalau menurut dokter itu arrange. Jadi bukan berarti 6 tank harus dikasih. But again, itu bukan sesuatu hal yang mutlak. Ikutin cara aku gitu loh Kak. Itu my choice. It's everybody's is different. Yes. So aku kasih clear. Memang pada saat itu awalnya avocado. Again, salah lagi gitu kan. Karena mereka bilang yang bener loh kok. Iya, aku kasih avocado. Harusnya pisang dulu gitu. Enggak. Harusnya apa? Reasonnya karena di Indonesia itu memang menu lengkap, harus ada protein, harus ada daging, harus ada ayam, maksudnya daging, nasi, menu lengkap lah. Jadi lo kenal lagi tuh ngasih alpukat? Iya, karena menurut mereka jangan kasih buah dong gitu. Sedangkan mindset aku adalah aku mau mencoba dulu karena aku nggak tahu kan, ini kan namanya 5 baru ke 6 bulan, masa transisi, kita coba kira-kira oke nggak. Jadi memang awalnya aku kasih avocado. Nah, at that moment memang aku tanya dengan dokter gizi, boleh nggak saya kasih sedikit madu? Madu. Memang menurut penelitian madu itu ada satu bakteri yang nggak boleh untuk usia 1 tahun, di bawah 1 tahun. Di bawah 1 tahun. Tapi apapun itu untuk masalah madu memang sudah saya klarifikasi. Saya tidak menyarankan untuk halayak umum mengikuti. Mungkin karena saya share and then I will take out. Jadi yang pasti sebelum kamu memutuskan atau bentuk keputusan yang memang nggak sembarangan tidak common ya mungkin untuk ibu-ibu di Indonesia gitu ya. Maksudnya tadi kamu bilang di Asia gitu ya. Kamu sudah konsultasi dulu, udah ngecek dulu dan sudah memastikan kepada dokter tentunya. Pada saat aku kasih empasi itu keluarlah kalimat, oh mungkin karena anaknya beratnya kurang. Nah itulah yang membuat aku geleng-geleng kepala sama ibu-ibu. Not all ibu-ibu ya, aku yakin some gitu ya. Karena gini, di luar itu it's very common anak bisa dicek. Is common banget anak tuh usia 4-6 itu sudah diberikan makan. Dan bukan berarti mereka itu kurang gizi ataupun berat badan kurang. Jadi tidak ada hubungannya, it's just a choice aja. Itu hanya pilihan aja. Makanya, tapi kan itu kalau diargumentasikan kayak aku nggak ada waktu ya untuk hal itu ya. Kayak mungkin penyebutan yang seharusnya tomatos gitu. Jadi nggak ada yang benar, nggak ada yang salah gitu, bener. Tapi ya lagi-lagi kalau memang ibu-ibu punya keyakinan, oke anaknya maunya 6 bulan tank, go ahead. Karena mau 5 bulan atau 6 bulan, karena kan banyak yang bilang kalau sebelum 6 bulan nanti pencernaannya kasihan apa. Ternyata memang usia 6 bulan pun anak aku ya, anak temanku yang makan usia 6 bulan pun, setiap anak tuh pasti akan memiliki permasalahan pencernaan. Namanya juga adaptasi, transisi dari dia murni minum ASI, terus dia diberikan sesuatu yang lebih solid. Pasti kan berbeda gitu kan. Jadi pasti akan ada masa-masa itu, dan itu masa-masanya sifatnya sementara gitu loh Kak. Ya sekarang kan pencernaan juga udah lancar, buang air besar juga udah bagus. Sekarang clear gitu. keadaan kesehatan dan segala macam. Ya. Setelah diserang tadi bukan diserang sih, maksudnya dikritik sama netizen tentang pola makan. Kemudian tadi kalau di Google lagi akan keluar Sandy Aulia juga dikritik netizen soal berenang anak. Benar gak? Gila loh San. Everything that you do is pretty much itu menjadi spotlight of netizen. Berenang, nah itu lagi ya, itu sebenarnya culture juga Kak. Ya kalau kita ngomongin culture, banyak yang bilang berarti gayanya mau ke barat-baratan, jangan tinggal di Indonesia dong. Ya, ada juga yang komen kayak gitu. Aduh, aku bingung ya jawab kayak gitu, karena pikiran aku nggak begitu gitu loh Kak. Kita buat aku as a mom, kita harus belajar tuh punya berpikiran yang luas gitu. Apalagi di masa sekarang ya, nanti aku nggak tahu di masa clear kalau misalkan aku pemikirannya terlalu it's all about me. Waduh, kasihan nanti anaknya gitu. Aku nggak mau kayak gitu. Jadi pada saat aku mau mengajarkan Claire berenang, kebetulan aku juga dari kecil my mom tuh ngajarin berenang, walaupun nggak dari sekecil Claire sih. Tapi aku remember dari TK aku memang sudah bisa berenang sendiri. Aku tuh udah bisa enjoy. Tujuan dan motivasi aku memperkenalkan Claire pada berenang itu
karena aku mau Claire itu enjoy dan pada saat kita bawa dia holiday, kan aku sama David tuh kita sering suka traveling. Aku tuh mau dia enjoy pada saat kita bawa dia ke pool, nggak cuma dengan di pinggir doang kolam renang. Atau aku tuh sering banget ngelihat kalau di kolam renang ada anak yang takut banget sama air. Itu berdasarkan experience ya, atau pelukin ibunya atau dedinya, dia tuh nggak bisa enjoy dengan berenangnya dia sendiri. Nah, aku nggak mau Claire itu. Aku tuh mau Claire bisa enjoy, bisa menguasai air, dan itu bagian dari kepercayaan dirinya dia gitu. Jadi memang pastinya aku melewati proses cek dulu, research dulu segala macam, dan aku memperkenalkan Claire berenang itu dari 2 bulan dulu awalnya. Di bathtub dulu aja, ya kan. Of course pakai baby neck itu kan. Setelah itu usia 6 bulan baru aku masukin dia ke kolam berenang, bener-bener kolam berenang dewasa. Disitulah mulai ada oh kasihan anaknya kedinginan, anaknya menggigil, anaknya komentar langsung seperti itu. Langsung seperti itu, menggigil ini itu segala macam. Itu kan air kaporit, air. Padahal sebenarnya nggak seperti itu. Sebenarnya bahkan bayi usia 2 bulan pun it's okay udah masuk kolam berenang, as long selama abis berenang langsung dibilas. Sama aja kayak kita orang dewasa abis kena kaporit, kalau kita nggak mandi ya pasti kita gatal-gatal. Begitu juga dengan baby. Mungkin mereka takutnya pada saat underwater mulutnya kebuka, takutnya mungkin kayak nolak apa, jadi mereka parnonya seperti itu kali ya. Hampir di penghujung vlog aku bersama dengan Sandy Aulia. San, begitu banyak postingan kamu yang sebenarnya itu adalah bukti dari bahwa netizen itu pay attention, perhatian sama kehidupan kamu gitu ya. Tapi ada perasaan ini nggak kayak sekarang jadi lebih hati-hati dalam ngepost apa segala macam karena mungkin banyak kritik yang masuk kemarin-kemarin ini? Kalau lebih hati-hati of course, tapi dalam gini, aku selalu bilang ke semua kayak followers aku di Instagram atau siapapun ya, kalau kayak aku juga gitu ya follow seseorang, kita tuh nggak bisa belajar ya atau menilai sesuatu dari cuma postingan-postingan berapa menit gitu. Aku selalu bilang kayak misalkan Claire belajar berenang it's by process. Ada saatnya kalau bisa sih kalian belajar mungkin YouTube, pelajarin dulu, hire teacher gitu ya. Jadi dan nggak semua cara parenting aku cocok dengan para moms mungkin di luar sana gitu. Jadi kan semuanya punya have a choice. Tapi kalau aku tipe yang misalnya aku lihat parenting siapa gitu dan aku bilang, oh it's good ya, bagus ya. Tapi gimana nih? Nah aku pengen cari tahu behind the scene-nya dia, gitu. Cara kayak Claire berenang itu juga aku terinspirasi. Lihat, oh ya ini bisa ya dia ternyata kenapa ya tekniknya? Aku cari tahu dulu. Baru kenapa? Claire, gitu baru aku melakukan aplikasikan itu. Jadi nggak sekedar aku lihat terus aku taruh, karena banyak juga yang masukkan aku udah coba tapi anaknya nangis, makanya aku bilang setiap anak kan berbeda-beda. Kalau Claire kebetulan dikenalin air awalnya kaget mungkin, tapi habis itu dia happy, dia senang, pelan-pelan dari kaki dulu, terus main splash dulu. Jadi semua tuh kayak ada tekniknya gitu. Jadi semuanya ya setiap aku posting selalu aku sertai dengan caption yang paling tidak aku bukan mencoba mengajari ya, paling tidak aku memberikan informasi yang sedikit lebih jelas gitu. So you just want to share your happiness, steps for your babies gitu, parenting kamu juga. Dan gitu banyak banget yang ya udah kalau gitu jangan post lah soal baby. Banyak orang bilang gitu kan. Sebenarnya itu kayak karena my life sekarang memang gak jauh-jauh dari Claire. Banyak orang yang bilang Sandy Aulia itu adalah orang yang beruntung banget di kacamata orang dunia ya gitu. Mungkin kacamata orang yang anak-anak Tuhan melihatnya kamu you're super blessed gitu. Punya suami yang ganteng, punya berkat berkelimpahan, punya anak yang lucu gitu. Banyak orang yang juga mungkin kadang-kadang tidak bisa melihat itu dari kacamata yang positif. Enak banget sih, dialah orang kaya dan segala macam. What do you think about that? I don't think so sih Kak, karena setiap kita tuh punya struggling macam-macam. People say kayak, oh aku nggak punya pergumulan. Ternyata mungkin pergumulan aku lebih besar dari apa yang kita tapi nggak kelihatan aja ya. Tapi nggak kelihatan aja. And people kan show-nya kan beda-beda. Maksudnya aku bukan tipe mungkin yang sedih-sedih, yang susah-susah, yang I will show atau caption curhat-curhat tentang family gitu. For me, itu juga nggak akan mengubah keadaan kita jadi lebih baik kan gitu. Jadi aku lebih percaya ya aku berdoa, ya aku keep for myself, terus sama suami, ya kita juga ada pergumulan. Pasti. Bukan berarti kayak aku show sama David kayak wah apa couple goals, foto-foto semua.
It means everything smooth iya, nggak juga aku ya? juga bukan tipe istri yang 100% tunduk sama suami. Ada momen juga aku bertanduk. Ya David juga begitu. Bukan berarti dia juga, kita kan bedanya jauh ya, 11 tahun. Wow. Bukan berarti David juga beda 11 tahun always ngemong aku. Ada momen dimana kayak aduh, kayak kamu kan lebih tuh harusnya kan bisa dong kayak lebih understand. Nggak gitu juga. Kita juga punya pergumulan yang besar juga yang sampai detik ini juga kita masih doakan. Jadi kan ya kadang-kadang people tuh pikir, aku percaya banget di hidup ini tuh nggak ada yang perfect gitu loh Kak. Nggak ada yang perfect, tapi gimana kita menyempurnakan hidup kita aja gitu bersama Tuhan. Itu buat aku tuh the most important. Karena kalau kita lihatnya yang negatif, yang kurangnya udah pasti mungkin pernikahan aku sama David kan mau 10 tahun Desember besok. 10 Jadi tahun loh. 10 tahun. Wow. Jadi nggak mungkin kita juga bisa sampai di titik ini, apalagi aku sama David kan lama kita lama menunda punya anak kan, 7,5 tahun. Sangat mudah untuk kita sebenarnya give up, kan nggak ada beban. Betul. Kayak putus aja gitu. Ya udahlah, udah bosan. Nggak ada anak juga. Nggak ada anak juga, udah divorce atau pisah gitu kan, gampang. Tapi komitmen kan nggak maksudnya pernikahan kan yang membedakan itu gitu kan. Kalau kita ngegampangin hal ini ya susah dong gitu. Jadi ya buat aku yang selalu yang menjudge bahwa kehidupan rumah tangga aku perfect, sempurna dan gampang-gampang aja, smooth aja, itu sangat-sangat salah sih Kak. Gitu, karena percaya deh, siapapun yang kalian lihat, nggak cuma kehidupan aku dan David, mau itu sekaliber dan sekeren apa orang itu, pasti tetap semua tuh punya tantangan hidup masing-masing, tapi sesuai porsinya. Gitu. Cuma kadang-kadang we choose not to share that on social media. Masa lagi berantem terus di-post, tunggu. Oke, apa sih when you're not in this world anymore, hopefully panjang usianya, sehat, apa yang pengen kamu turunin? What kind of legacy you wanna share to your daughter? Yang saat ini kan the only one, yang nggak tahu kalau Tuhan berkati nanti dengan anak yang lain. Apa sih peninggalan yang Mama Sandy tuh pengen tinggalin buat Claire? Jangan lakukan apa yang menjadi kesalahan aku. Jadi my legacy, I'm not a perfect person gitu ya. Aku bukan orang yang very spiritual, yang dari maksudnya growing selama aku 34 tahun sekarang perfect banget gitu. Maksudnya dari keluarga yang kebetulan my mom and dad kan juga divorce. Terus mama papa kan juga beda religi kan, beda agama. Aku 4 bersaudara perempuan semua, 3 muslim, only me yang Christian with mom. Jadi tapi semuanya bisa kompak. Ya, semuanya kita punya hubungan yang baik gitu ya. Of course bohong kalau misalkan aku nggak punya struggling sendiri, dibesarkan keluarga yang beda-beda agama, berbeda agama, terus juga mama papa pisah dari aku usia kayak 3 tahun. So ya aku bilang dari awal aja aku bukan fairy tale gitu. Ya kan, bukan fairy tale yang dilahirkan dari keluarga yang harmonis. Mungkin punya dari tata agama yang sama, pasti ada drama-dramanya juga sampai kita bisa punya keluarga yang bisa dikatakan ya berjalan harmonis lah saat ini. Tapi bukan berarti nggak punya pergumulan juga gitu. Jadi ya aku nggak mau Claire itu punya kehidupan yang seperti itu. Itu satu yang buat aku tuh penting banget. Of course legacy, ya aku selalu bilang nggak semuanya mungkin dari semua sikap aku terpuji sepanjang hidup aku. Pernah juga mengalami jatuh gitu ya. Jadi jangan ikutin yang hal-hal seperti itu. Jadi just look me, lihat aku tuh bener-bener hal-hal yang bisa kamu banggakan aja gitu. Begitu juga dengan my mom and dad gitu. Bukan berarti mereka berpisah terus mereka orang tua yang buruk 100% kan. Aku lihat ya mungkin my mom salah dalam hal gagal menjadi seorang istri, mempertahankan rumah tangga. Tapi kan paling tidak aku melihat perjuangan mama susah payah hidupin aku, hidupin anak-anaknya sampai pernah jadi asisten public figure juga. Oh iya? Yes, my mom tuh pernah jadi asisten public figure. Beneran si asisten. Oma Elsie pernah jadi asisten artis? Beneran, dari waktu aku kecil. Jadi ya aku pengen mengajarkan Claire, ya of course aku nggak mungkin jadi ibu yang sempurna ya. Orang tua aku sama dia, tapi paling tidak aku ingin memberikan Claire keluarga yang bisa dia look up as a mom, sebagai daddy-nya Claire dan sebagai husband and wife gitu, paling tidak gitu. Dan aku tahu it's not that easy. Makanya ya aku sama David realize bahwa
untuk kita benar-benar bisa mencapai itu, kita nggak bisa sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Apalagi di masa sekarang gitu So Kak. tough. Aduh, di masa sekarang tuh kayak perempuan tuh bisa lebih mendominasi, ego bukan masalah laki-laki doang loh. Kadang-kadang kita ngerasa kayak kita lebih pintar, lebih apalah segala macam. Makanya untuk bukan melihat ke bawah ya, untuk kita punya hati yang rendah hati tuh kalau nggak libatin Tuhan tuh it's so possible. Hard. Exactly. Nice, very nice. Terakhir banget dong untuk menutup, what would you say to netizen yang selama ini menyayangi kamu, perhatian sama kamu, plus yang juga mengkritik secara keras kepada Mami Sandy Aulia? Okay. What would you tell them? Mungkin just fokus pada hidup kalian. Kalau kalian punya anak, fokus sama anak-anaknya kalian gitu, karena it's much better daripada kalian mendikte cara orang lain membesarkan anak. Karena pada dasarnya seorang ibu itu memang nggak suka didikte, gitu. Karena we have our own rules. Iya, My kids, my rules. Iya, my kids, my rules. Gitu. Begitu juga di rumah, gitu kan. Ini cara kita mengisi rumah kita dengan cara orang lain, istri orang lain mengisi berbeda. Jadi stoplah kita kayak saling menggurui. Karena I believe, dan aku punya prinsip itu Kak. Misalkan kalau ada teman perempuan yang nggak tanya tentang how to membesarkan Claire atau berumah tangga, aku nggak akan mau memberikan informasi. Kalau dia tanya, aku bakal jawab. Thank you so much. Sama-sama, thank you so much. I believe inside of you, kalau siapapun orang netizen yang kemarin mengkritik Claire, kalau dia minta maaf pasti kamu akan memaafkan. Tapi I think it's a good thing untuk juga pembelajaran for next time, siapapun kita. Aku selalu diajarin adalah cara menyampaikan itu sama pentingnya dengan isi yang akan disampaikan. Jadi kita tuh, karena aku percaya kalau sampai orang itu tersinggung, artinya itu bukan edukasi. Itu artinya kita udah cenderung mau bergosip, dan karena banyak banget nih kan sekarang kayak ibu-ibu mungkin di sekolah niatnya mungkin, apalagi kita mau bantu doa gitu kan. Tapi ternyata ujungnya kepo. Tapi ya sebenarnya kepo. Some ya, not all. Tapi ada juga yang benar-benar yang mendoakan. Memang kita benar-benar harus cek hati kita sih sebenarnya. Itu is the most important banget. Thank you loh Sen. Thank you. Selama ini kita memikirnya Sandy Aulia itu seperti hidup dalam fairy tale. She's not, ya. Far from that guys. So mudah-mudahan vlog kali ini bisa membuka pikiran kita bahwa even saat seorang public figure membagikan kenikmatan berkat yang mereka dapatkan, doesn't mean that they don't have struggle in their life. Yes. Cuma mereka memilih aja untuk mempertontonkan, menunjukkan, sharing hal-hal yang positif, yang baik-baik dalam hidup mereka. Dan itu bukan pencitraan ya. Dan itu bukan pencitraan. Emang my happiness juga gitu. That's right. Thank you very much Sandy Aulia. Thank you. 1, 2, 3 jawab semuanya, pengalaman mereka, pelajaran buat kita. Bye guys, God bless you. Bye.